Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Tupanda. Nah, di video kali ini saya ingin memberitahukan atau memberi tips ya untuk penggunaan printer Panda PRJ 80 US ya, menggunakan cash drawer di aplikasi iPOS 5 di Windows, teman-teman. Jadi, cara-cara apa dan untuk settingan pengetesannya kita akan lihat apakah 80 US ini bisa digunakan di iPOS 5, teman-teman ya. Jadi ini hanya video pengetesan ya. Dan untuk printer ini saya sudah pasang kertasnya ya. Saya di sini menggunakan kertas ukuran 80 kali 40 thermal ya. Diletakkan saja seperti ini. Tutup ya, teman-teman ya. Nah, dan juga untuk di sini untuk kabelnya, kabel cash drawer sudah saya hubungkan ke printer ya. Dan di printer sudah dihubungkan menggunakan kabel USB yang berada dalam paketan printer ke PC, teman-teman ya. Nah, untuk di sini saya sudah mendownload. Oh ya, dan juga untuk catatan untuk iPOS 5 di sini saya menggunakan untuk yang trial version, teman-teman ya. Jadi hanya untuk uji coba saja untuk mengetes apakah printer kita dan juga cash drawer kita itu mendukung penggunaan di iPOS 5, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kabel sudah oke, kita ke tampilan PC-nya, teman-teman. Oke, halo. Nah, di sini adalah tampilan untuk PC-nya ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ini untuk pertama-tama kita akan masuk dulu ke bagian device and printer. Nah, device and printer ini bisa teman-teman akses dari control panel ya, teman-teman ya. Masuk ke control panel ya. Nah, di control panel ini kita bisa pilih device and printer. Diklik. Nah, untuk di sini kita bisa dilihat ini, saya refresh dulu. Nah, untuk di sini drivernya sudah saya install, teman-teman ya. Jadi ini adalah FK80 printer nomor 2 ya untuk drivernya itu sendiri. Nah, untuk pertama-tama saya akan coba untuk self test dulu ya dari drivernya. Nah, di sini untuk dilihat saya masuk ke bagian printer properties. Nah, di sini bisa dilihat sekilas ya, teman-teman ya. Untuk port yang saya gunakan dapatnya USB 13. Nah, yang paling penting di sini kita masuk ke bagian device setting. Nah, device setting di sini untuk cache drawernya itu pertama itu adalah not open cache drawer seperti ini. Jadi teman-teman harus buka ya ke pilihan nomor 1, open cache drawer nomor 1 before printing, teman-teman ya. Jadi yang di sini before printing ya, kita oke kan. Nah, setelah itu kita masuk kembali. Nah, di sini kita akan langsung mengetes printer specs. Nah, di sini ketika kita klik printer spec ini, maka secara otomatis printer akan langsung mencetak ya, dan juga untuk bisa dilihat untuk koneksinya apakah sudah berhasil settingannya ke cache drawernya ya. Kita di sini langsung ketik saja printer spec. Nah, ini sudah langsung terbuka ya dengan mencetak ya. Jadi di sini untuk pengetesan cache drawer dengan printernya sudah terkoneksi ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi post printernya, teman-teman. Ini kita bisa langsung close saja ya. Ini kita close saja, teman-teman. Saya akan mempersingkat supaya tidak memakan waktu ya. Sebenarnya video ini cuma untuk mengetes apakah dari aplikasi iPOS 5 itu bisa mencetak atau menggunakan cache drawer, teman-teman ya. Nah, di sini untuk aplikasi iPOS 5-nya saya buka. Nah, ini adalah untuk trial version ya. Saya masih menggunakan yang trial version, teman-teman. Kita pilih utama ya. Nah, untuk username-nya itu kita masuk ya. Nah, untuk tampilan depannya itu seperti ini ya. Jadi ini adalah mode trial ya. Dan kita lihat di sini kita masuk ke bagian pengaturan. Kita pilih mini printer. Nah, untuk mini printer di sini kita lihat mode printernya. Pilih yang printer post, teman-teman. Ini banyak, pilih yang printer post. Nah, untuk printernya itu sendiri arahkan ke drivernya. Jadi di sini saya kan dapatnya drivernya itu namanya FK80 printer nomor 2.
Jadi ini disesuaikan saja ya dengan driver yang didapat ya, didapat dari komputer teman-teman ya. Ukuran kertasnya 32. Nah, untuk tipe printernya bisa menggunakan Epson ya TMU220 ataupun menggunakan yang generic ya, generic ESC Post. Saya lebih menganjurkan yang generic ESC Post ya. Terus di sini auto cutternya pilih yang ya, karena printer kita 80 US ini auto cutternya bisa ya, bisa menggunakan auto cutter ya, ada fasilitas auto cutter. Case drawernya ya, pilih ya. Nah, tipenya generic juga ya teman-teman, jangan yang USB tidak bisa ya, kita pilih yang generic. Case drawernya portnya dari printer karena kita menghubungkannya ke printer dulu ya. Nah, untuk format teksnya itu bisa pilih ESC Post ya. Dan ini bagian bawahnya saya tidak begitu mengubahnya ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat masih sama ya. Terus kita bisa langsung tes ya. Jadi kita tes di sini, bisa langsung kita klik di sini ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Berarti ini bisa teman-teman yang bisa digunakan ya. Jadi untuk dari printernya sudah bisa terkoneksi dengan bagus dari case drawernya ya. Terus kita akan lanjut untuk ke penjualan. Nah, di bagian penjualan ini saya close dulu ya. Terus masuk ke bagian penjualan, saya akan coba untuk transaksi teman-teman ya. Kita ke pesanan penjualan, daftar penjualan ya. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan langsung mencontohkan saja ya. Di sini saya akan tambah transaksi baru. Nah, di sini untuk pelanggannya kita bisa pilih umum ya. Nah, untuk kode itemnya saya berhubung saya tadi sudah mencontohkan atau membuat satu item barang ya. Satu item barang yang menggunakan barcode ya. Di sini saya akan langsung men-scan saja ya.